Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan Sintayong. Saya pikir tidak akan main-main dalam mempersiapkan diri, walaupun ini event yang sangat berdekatan antara FIFA Matchday pada bulan September di tanggal 14 sampai 12 dan juga berlangsung kualifikasi Piala Asia U23 di mana kita bisa menjadi tuan rumah dengan Stadion Manahan di Kota Solo sebagai penyelenggara. Kita berada di grup K. Ini sangat berdekatan, tapi dia sudah mengambil sebuah keputusan, ya, tidak akan memainkan sejumlah pemain terbaik yang memang harus fokus sesuai dengan arahan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kualifikasi Piala Asia U23 kita harus bisa menjadi juara grup karena cuma ada 3 tim termasuk Indonesia, satu lagi ada Cina Taipei atau Taiwan dan Turkmenistan. Kita harus juara grup dan bisa lolos ke putaran final yang akan berlangsung pada tahun depan bulan Mei di Doha, Qatar. Ya, siapa tahu STY bisa membawa tim ini terus terbang tinggi sampai ke babak semifinal, ya, dan berharap untuk bisa mendapatkan 1 dari 3 jatah Asia untuk berlaga di Olimpiade musim panas di Paris, ya, pada tahun yang akan datang. Sehingga yang akan bermain nantinya di level tim nasional senior adalah mereka yang nantinya akan dipilih oleh STY, tidak termasuk Marcelino Ferdinand, Ivar Janner, dan Rafael Struijk. 3 pemain ini sudah dipastikan akan difokuskan untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 di Solo. Nah, mereka tidak akan bermain di tim senior, dan tim senior itu tetap akan memainkan nama-nama. Mungkin kalau di garis depan ada Dendi Sulistiawan, ada Dimas Derajat yang akan bermain di sana. Mungkin ada penambahan dengan Ricky Cawor, ya, Egy Maulana Fikri akan mungkin bisa dipanggil lagi. Sadil Ramdhani akan ikut di sana. Kemudian ada Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Edo Febriansa. Itu semua akan difokuskan. Mark Klok termasuk di dalamnya. Ada Abimanyu juga ikut. Ya, pemain Persija ini akan bisa dipanggil lagi di belakang. Saya rasa Jordi Amat, Fakhrudin itu akan menjadi inti kekuatan. Sandy Walsh juga dengan Asnawi Mangku Alam. Ada Sain Patinama. Inilah nama-nama yang pasti dipanggil oleh STY untuk bermain di FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan pada tanggal 8 September. Karena sehari setelah pertandingan itu, tim U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia pada tanggal 9 September bertarung melawan Cina Taipei di Manahan Solo. Kita harus bisa menang sebelum pada tanggal 12 September kita akan bertarung dengan Turkmenistan untuk tim U23-nya. Jadi setelah dengan tim senior Turkmenistan, kita harus bersiap-siap dengan tim U23-nya. Nah, dengan tidak ada Marcelino tentunya bagi STY tidak ada masalah di tim senior. Dia bisa mengoptimalkan yang lain yang saya sudah sebut tadi, karena masih banyak pemain yang bagus-bagus. Termasuk ada Stefano Lillipali juga, pemain dari Borneo yang bisa dipanggil. Di samping ada beberapa muka baru yang bisa dipakai oleh STY. Mungkin ada 22-23 pemain yang disiapkan untuk FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan, ya. Karena ini cuma 1 pertandingan, tidak ada memainkan 2 pertandingan dengan fokus, karena sangat berdekatan yang saya bilang tadi, itu ada di Piala Asia untuk U23. Jadi sudah dipastikan Marcelino akan konsen benar di U23 karena semua ini kan STY yang pegang. Makanya STY dari Surabaya setelah menangani tim senior yang akan bermain di Gelora Bung Tomo melawan Turkmenistan senior, dia langsung begitu selesai langsung balik ke Solo. Ya, jaraknya memang agak masih dekat ya antara Surabaya dan Solo, sehingga dia harus fokus pada esok harinya untuk bisa bertarung melawan Cina Taipei. Nah, itu saya bilang tadi, selain Marcelino Ferdinand ya yang tidak hadir nantinya di tim senior, juga dengan Ivar Janner dan Rafael Struijk, saya rasa pemain-pemain lain juga yang akan ikut di dalamnya, yaitu Pratama Arhan, ya, Rizky Ridho juga tidak akan bermain di tim senior karena mereka semua akan turun bermain di tim junior atau tim U23, ya, untuk menghadapi 2 laga seperti yang saya sebut tadi melawan Taiwan dan juga dengan Turkmenistan. Ya, mungkin Witan Sulaiman juga akan ikut di dalamnya, tidak akan bermain, mungkin akan bermain dengan tim U23.
Dan memang ini yang diharapkan, bahwa kita harus lolos, sehingga STY akan berkonsentrasi penuh untuk bagaimana membawa tim ini sesuai dengan harapan dari Ketua Umum PSSI melenggang ke babak selanjutnya. Tapi sebelum ke sana, dia juga akan membawa tim U23 terjun di Piala AFF 17 sampai 26 Agustus yang akan datang, yang akan berlangsung di Thailand. Siapapun pemain yang akan dipilih itu tergantung STY, namun STY pasti akan ada hitung-hitungannya, tidak mau mengambil resiko dengan pemainnya akan turun nantinya di Piala Asia U23, kemudian dia paksakan tampil di Piala AFF, karena ini akan berbahaya. Ya, kalau cedera, ini akan mengganggu target lolos ke babak selanjutnya di U23 kualifikasi Piala Asia. Maka yang mungkin akan tampil di Piala AFF nantinya di U23 di Thailand adalah muka-muka baru yang dia akan ambil, mungkin sebagian besar dari tim yang gagal ikut di Piala Dunia U20. Ya, itu dia akan ambil Hoki Caraka dan kawan-kawan, dan dia akan kolaborasikan dengan beberapa pemain yang akan dilihat di Liga 1. Makanya STY itu berkeliling terus mencari, melihat pemain-pemain yang potensial, pemain-pemain muda yang akan dia ambil. Jadi jangan heran kalau dia ada di satu stadion, kemudian di stadion yang lain untuk melihat kompetisi di Liga 1. Karena itu memang tugas dari seorang pelatih kepala untuk bisa mengambil pemain-pemain yang dia inginkan, baik di Piala AFF maupun di Piala U23, ya, Piala Asia. Di samping dia melihat mungkin ada 1-2 pemain yang untuk tampil di FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.